Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul, NIM 212221065, program studi ilmu komputer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang judulnya itu penerapan metode KNN dan ekstraksi fitur GLCM dalam mengklasifikasi citra ikan berformalin. Nah, kita masuk di latar belakang. Informasi tidak hanya penting antar manusia, tetapi juga antar manusia dan mesin. Citra digital yang bersifat subjektif semakin mudah diolah berkat perkembangan teknologi komputer, memungkinkan pengolahan real time dan penyimpanan yang efisien tanpa mengurangi kualitas. Indonesia sebagai negara agraris dan bahari merupakan produsen ikan terbesar kedua setelah Cina, dengan produksi mencapai 6,83 juta ton pada 2016. Namun ikan mudah busuk karena mikroba, terutama pada insan, kulit, dan isi perut. Untuk mencegah pembusukan, pedagang sering menggunakan es atau bahan kimia seperti formalin yang praktis tetapi berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan kerusakan organ dan iritasi. Penelitian ini mengangkat isu tersebut dengan mengusulkan sistem klasifikasi ikan berformalin menggunakan metode KNN dan GCLM. GCLM digunakan untuk menganalisis tekstur citra sedangkan KKN memanfaatkan jarak terdekat untuk klasifikasi dengan akurasi tinggi. Penelitian ini menggunakan ikan mujair dan tamban, dua komunitas strategis dengan ciri khas yang dapat diidentifikasi secara visual. Nah, kita masuk di rumusan masalah, yaitu berdasarkan dari latar belakang penelitian yang tadi, rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut ini. Yang pertama itu bagaimana cara merancang sistem menggunakan metode KNN yang mampu membedakan ikan mentah yang segar dengan ikan mentah berformalin berdasarkan citra atau gambar. Yang kedua, seberapa akurat metode KNN dalam mengklasifikasi citra ikan berformalin. Kita masuk di batasan masalah, yaitu pada penulisan tugas ini, penulisan membatasi masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, sistem klasifikasi citra ikan segar dan ikan berformalin yang dibangun berbasis desktop dengan menggunakan metode K-Nearest dengan rumus jarak Manhattan. Dan yang kedua, data ikan yang digunakan adalah data citra ikan mujair dan citra ikan tamban dengan ukuran piksel 310 x 231 dan jenis file gambar JPG. Kemudian, sistem menggunakan Microsoft Visual Studio dalam pembangunan sistem dan MySQL sebagai database yang digunakan untuk menampung data citra ikan mentah segar dan citra ikan mentah berformalin. Nah, kita masuk di tujuannya, itu yang pertama membuat sistem yang mampu membedakan citra atau gambar ikan segar dan ikan yang telah diberi formalin dengan menggunakan metode KNN. Mengetahui seberapa akurat metode KNN dalam mengklasifikasi citra ikan berformalin. Kita masuk di manfaat penelitian. Yang pertama itu adanya sistem yang mampu membedakan ikan segar dan berformalin berdasarkan citranya, menambah pengetahuan tentang apa saja perbedaan ikan segar dan ikan berformalin, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dengan mengkonsumsi ikan yang segar dan berprotein. Kita masuk di kajian pustakanya. Yang pertama itu penggunaan KNN untuk klasifikasi citra. Santoso 2020 menyatakan bahwa KNN unggul dalam kemudahan implementasi dan akurasi tinggi untuk data berdimensi terbatas, namun sangat bergantung pada pemilihan parameter K yang tepat. Yang kedua, ekstraksi fitur dengan GLCM. Wibowo menunjukkan bahwa GLCM efektif untuk menangkap karakteristik tekstur citra seperti kontras, homogenitas, energi, dan korelasi yang penting untuk membedakan citra dengan pola visual berbeda. Yang keempat, yang ketiga maksudnya,
Klasifikasi citra ikan berformalin. Putri et al. 2021 menunjukkan bahwa metode berbasis tekstur efektif mendeteksi perbedaan pola tekstur antara ikan berformalin dan ikan segar. Yang keempat, penggabungan KNN dan GLCM. Yulianti 2022 menemukan bahwa kombinasi KNN dan GLCM memberikan hasil optimal dengan akurasi tinggi, terutama pada dataset dengan pola tekstur jelas. Nah, di latar belakangnya itu yang pertama K-Nearest-Neighbor atau KNN adalah metode supervised learning yang efektif untuk klasifikasi dan regresi dengan mengukur jarak antara data uji dan data latih menggunakan metrik seperti escalate distance. Langkah utamanya meliputi perhitungan jarak, pengurutan data latih, pemilihan tetangga terdekat, dan penentuan kelas berdasarkan mayoritas tetangga. Pemilihan nilai K sangat berpengaruh hasil klasifikasi. Dengan K kecil, rentan terhadap noise, dan K besar dapat mengurangi akurasi. Yang kedua, Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM adalah metode analisis tekstur yang menghitung hubungan spesial antara pasangan piksel. Fitur utama yang dihasilkan meliputi kontrak, homogenitas, energi, dan korelasi. GLCM digunakan untuk membedakan pola tekstur, seperti membedakan ikan berformalin dan ikan segar. Yang ketiga, citra digital. Citra digital adalah representasi gambar dalam format piksel, di mana setiap piksel memiliki nilai intensitas yang menggambarkan warna atau keabuan. Pengolahan citra digital mencakup langkah-langkah seperti peningkatan kualitas, segmentasi, dan ekstraksi fitur untuk analisis. Yang keempat, ada formalin pada ikan. Formalin pada ikan larutan formaldehida yang digunakan sebagai pengawet, tetapi penggunaannya pada ikan berbahaya bagi kesehatan. Ikan berformalin dapat dideteksi melalui analisis tekstur citra digital. Yang kelima, integrasi KNN dan GLCM. Integrasi KNN dan GLCM melibatkan pre-processing citra ikan, ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM, dan klasifikasi menggunakan KNN. Pendekatan ini diharapkan memberikan hasil klasifikasi yang akurat dan dalam membedakan ikan berformalin dan ikan segar. Kita masuk tempat dan waktu pelaksanaannya. Itu penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Citra dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Penelitian ini dilakukan pada periode bulan Januari hingga Maret 2024 dengan tahapan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan citra, penerapan metode KNN, dan evaluasi hasil klasifikasi. Laboratorium ini menyediakan fasilitas dan perangkat yang diperlukan untuk pengolahan citra digital serta perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi algoritma KNN dan GLCM. Analisisnya itu yang pertama, pengumpulan dataset. Dataset terdiri dari gambar ikan, segar, dan berformalin yang diambil dengan kamera digital beresolusi tinggi untuk memastikan detail tekstur citra ini digunakan sebagai data latih dan uji. Yang kedua, pemrosesan citra. Citra diproses dengan konversi ke grayscale, normalisasi ukuran, dan peningkatan kontras untuk memastikan kualitas yang baik sebelum ekstraksi fitur. Yang ketiga, ekstraksi fitur dengan GLCM. Fitur tekstur seperti kontras, energi, homogenitas, dan korelasi diekstraksi menggunakan GLCM dan disimpan dalam vektor fitur untuk klasifikasi. Yang keempat, penerapan KNN setelah fitur diekstraksi klasifikasi dilakukan dengan algoritma KNN dengan berbagai nilai K untuk menguji performa dan memiliki K terbaik. Yang kelima, evaluasi hasil. Evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score untuk menilai efektivitas kombinasi KNN dan GLCM
dalam mendeteksi ikan berformalin. Selanjutnya perancangan. Perancangan yang pertama itu perancangan alur proses, terdiri dari input citra ikan digital. Yang kedua pre-processing, yaitu konversi ke grayscale, normalisasi ukuran, dan peningkatan kualitas citra. Selanjutnya ekstraksi fitur, yaitu menggunakan GLCM untuk memperoleh fitur tekstur. Selanjutnya klasifikasi, menggunakan KNN untuk mengklasifikasikan citra sebagai ikan segar atau berformalin. Selanjutnya output, yaitu hasil klasifikasi kategori ikan dan nilai evaluasi atau akurasi waktu proses. Yang kedua, perancangan tampilan antarmuka atau UI. UI sederhana dengan menu untuk input citra, tombol untuk ekstraksi dan klasifikasi, serta tampilan hasil klasifikasi beserta evaluasi. Selanjutnya perancangan sambungan dari yang tadi, yaitu 3, desain algoritma KNN. Klasifikasi dilakukan dengan menghitung jarak exclude antara citra uji dan latih. Hasil klasifikasi berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat diimplementasikan menggunakan Python, Scikit, OpenCV. Yang keempat, desain matriks GLCM. GLCM dihitung untuk arah dan jarak piksel berbeda, menghasilkan vektor fitur tekstur. Implementasi dilakukan dengan pustaka Python seperti Skimage. Yang kelima, evaluasi sistem. Hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, rekal, dan F1 score untuk memastikan efektivitas sistem dalam mengenali ikan berformalin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.